Ya, kita lanjut teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajatil liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Nahnu qasamna bainahum, kamilah yang telah membagikan kepada kalian semua ma'isyatahum fil hayati dunya, kehidupan, ya posisi kehidupan di alam dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din, dan kami meninggikan derajat kalian dibandingkan yang lainnya. Liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya, agar apa? Satu di antara kalian semua saling memanfaatkan satu sama lain, saling memanfaatkan. Jadi saya sering dimanfaatin, bagus lah, tandanya kita banyak manfaatnya gitu ya, tandanya kita banyak manfaatnya. Apalagi jadi ustadz tuh banyak dimanfaatin, sebenarnya banyak dimanfaatin. Kalau susahnya ngomong, senangnya enggak, itu namanya dimanfaatin gitu. saya gini lagi sedih, lagi senang, nggak tahu tuh kayak gimana, jadi manfaatin. Tapi nggak apa-apa, artinya kita bermanfaat gitu. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan rahmat Rabb engkau khairum mimma yajma'un, itulah yang paling baik terhadap apa-apa yang kalian kumpulkan. Jadi memang jadi memang manusia itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan satu fadilah di antara kita semuanya. Nanti satu sama lain saling memanfaatkan. Jangan begitu, enggak, bercanda. Santai ya Allah ya Rabbi. Pada baperan amat, belum gajian apa gimana sih? Belum gajian kayaknya. Teman-teman sekarang buka coba surat An-Nisa ayat 95. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lokasi di mana Pak Ustadz? Ini kayak mau COD ya, nanya lokasi. Saya di Bogor kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Fadalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajat. Wa kullan wa'adallahu al-husna wa fadalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. La yastawil qa'iduna minal mu'minina, tidaklah sama antara orang beriman yang duduk, yang tidak ikut berperang tanpa mempunyai ujur halangan, dengan mereka yang berjihad di jalan Allah dengan harta ataupun dengan jiwanya. Ya. Fadalallahu, Allah melebihkan, mujahidina, orang-orang yang berjihad, bi amwalihim, dengan hartanya, wa anfusihim, dengan anfus, dengan jiwanya, dengan nafsnya, alal qa'idina darajatin, dibandingkan orang-orang yang hanya duduk saja beberapa derajat. Wa kullau wa'adallahul husna, kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan al-mujahidina, orang-orang yang berjihad, alal qaidina azran azima, dibandingkan orang-orang yang hanya duduk-duduk saja, yaitu dengan pahala yang amat sangat luar biasa, yaitu azran azima, bayaran yang luar biasa. Jadi
ketika kita ya mampu memanfaatkan kehidupan kita dengan maksimal ya, dengan ilmu, dengan amal, itu ya seperti orang yang sedang berjihad. Orang jihad kan sibuk ya, nggak ada orang jihad nganggur tuh, nggak ada jihad nganggur tuh, apalagi setelah ini nggak ada ya. Ketika kita mempunyai ilmu lalu kita sibuk dalam dakwah, dalam dunia dakwah ya, kita nggak ada diam ya, nggak ada diam, terus menerus bergerak dengan harta kita, dengan jiwa kita semuanya libatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini teman-teman ya, intinya gini ya, ketika kita masuk dalam circle dakwah, oke, dalam circle dakwah ya, siapapun kita ya, itu adalah modal kita. Ada yang modalnya pakai ilmu, ada yang modalnya pakai harta, ada yang modalnya kalau zaman sekarang itu bikin konten, ada yang modalnya itu saking support, ada yang modalnya itu ngasih tahu kepada yang lainnya. Jadi semuanya terlibat ya, semuanya terlibat itu dalam dunia dakwah seperti ini ya. Jadi tidak ada lagi orang-orang yang qa'iduna, orang-orang yang duduk termenung hanya diam saja gitu. Nggak boleh seperti, kita harus mempunyai tugas masing-masing ke depannya seperti teman-teman ya. Libatkan saya dalam dakwah. Ya saya nggak bakal ngajak teman-teman, mau nggak gitu kan ya, karena memang bukan punya saya dakwah ini ya, bukan punya saya gitu ya, kecuali saya bikin PT, nah saya bikin lamaran tuh, siapa yang mau ngelamar masuk ya kan, dakwah itu bukan punya saya, punya Allah kan gitu, punya Rasulullah. Yang ngelamar sana ke Allah, ngelamar ke Rasulullah gitu, niatkan ya Allah ya Rasulullah, saya ingin masuk pada dakwah ini, ya udah sama-sama kita bergerak ya, karena dakwah ini bukan punya saya, jadi ngelamarnya ke Allah. Dengan apa? Dengan apa? Dengan himmah, dengan keinginan yang kuat seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan cuma hanya duduk-duduk saja termenung, termangu ya, termangu ya. Dakwah itu kewajiban lah, dakwah itu kewajiban. Kata siapa? Sunnah, kewajiban. Jadi ketika kita tidak masuk pada circle ilmu dan amal itu tadi yang mengajak orang kembali kepada Allah, wa'ila, maka ya kondisinya itu kita seperti orang yang sedang duduk-duduk saja ya, tidak ikut berjihad gitu, tidak ikut berjihad. Bisyarti tala umruhu. Nah akhirnya ada salah satu riwayat Imam Ahmad bin Hambal ya, tentang bagaimana kita hidup. Beliau memberikan keterangan seperti ini: khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah, man tala umruhu, dia yang panjang usianya, wa hasuna amaluhu, kemudian yang paling bagus amalnya. Jadi umurnya panjang, kemudian baik amalnya. Jadi bukan hanya amalnya bukan hanya panjang umurnya, tapi juga baik amalnya. Jadi zaman sekarang itu segala sesuatu dinilai dengan usia kan gitu. Apalagi ya yang di kampung-kampung gitu ya. Wah, si eta letik keneh nyaho letikna urang mah gitu. Kalau bahasa Sunda seperti itu, si itu tahu kecilnya gua gitu ya. Nah, itu dihitung dari usia, enggak seperti itu, tapi dihitung dari kebermanfaatannya gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa memberikan insight, bisa memberikan pemahaman lebih dalam diri kita terkait kajian kita pada malam hari ini. Nah gini teman-teman ya, satu lagi, perubahan sosial ataupun industri selalu diawali oleh perubahan pemikiran. Ada bahasa 4.0, 4.0 dan lain sebagainya, banyak tuh ya. Itu sebenarnya bukan diawali oleh perubahan mesin dulu, tapi diawali oleh perubahan pemikiran. Sama halnya kalau hidup kita mau berubah,
teman-teman, awali perubahan itu dengan ilmu. Ketika ilmu kita berubah, hidup kita bakal berubah. Jadi saya selalu menekankan teman-teman ya, jangan pernah menangisi masa lalu kita. Jangan pernah menangisi siapa ibu bapak kita. Jangan pernah menangisi tentang sesuatu yang sudah terjadi di kehidupan kita yang lalu. Kemiskinan, kebodohan, kemelaratan terima oleh kita. Ini sebagai modal. Ya. Kemiskinan, kemelaratan, kebodohan ini terima oleh kita. Ini jadikan modal oleh kita untuk apa? Untuk satu adanya perubahan besar. Dengan apa? Dengan ilmu, teman-teman. Ya, dengan ilmu. Jadi ketika ilmu kita bertambah, ya, ketika ilmu kita bertambah, pastinya hidup kita pun akan berubah. Udah, pegang ini. Ketika hidup kita bertambah, pengetahuan kita bertambah, ilmu kita bertambah, hidup kita akan bertambah. Ketika ilmu kita naik, pemikiran kita berubah. Circle kita berubah. Dari circle kita berubah, rezeki kita pun berubah. Dari rezeki kita berubah, nanti manner kita berubah. Dari manner kita berubah, ini mengalami perubahan yang lainnya gitu. Makanya amal itu tadi, al-alimu al-fatahu. Ya. Jadi jangan sampai mewarisi kebodohan, kemiskinan, kemelaratan kepada anak kita. Putus sama kita di sini. Seret. Putus di sini. Wariskan kepada anak kita tuh ilmu. Warisan kepada anak kita itu pengetahuan. Putus sama kita di sini. Jadi nanti kalau kita ngasih pemahaman ke anak kita, nah, kamu sekolah bukan untuk kerja. Kamu sekolah biar nanti kamu bermanfaat untuk orang lain. Nah, kamu pesantren biar kamu manfaat untuk orang lain. Nah, kamu kerja, misalnya kerja juga, kamu kerja untuk bermanfaat untuk orang lain. Jadi untuk kebermanfaatan, bukan untuk diri kita sendiri. Tadi ngapunten bisa diberi keterangan di tiap lingkaran. Enggak, ini spontan aja, spontan. Ya, kadang ilmu saya itu ilmu spontan, teman-teman, diulangi lagi tuh nggak bisa. Jadi satu arah, nggak bisa balik gitu. Sekolah biar dapat kerja enak. Pada faktanya kerja kita nggak enak kan gitu. Ya, ibu kita begitu, kita jangan, teman-teman, kita jangan. Ya. Insya Allah teman-teman nanti kita ketemu lagi. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Ustaz, kalau amal tanpa ilmu karena belum paham, apakah itu tidak ada artinya? Ilmunya campur seni rupa. Yang mana ya? Saya lupa lagi tuh. Orang mulia yang mana sih? Aduh. Yang mana coba, Kang? Yang mana, Kang? Hoi. Saidin Nur apa sih ini? Maulana, termasuk dosa masa lalu. Nanti ada kajian yang khusus ya, ada kajian yang khusus. Maka ngaji aja terus ya, ngaji aja terus pokoknya. Karena teman-teman jawaban ketemu kok. Kadang ada teman-teman nanya, bukan saya nggak mau jawab, teman-teman, nanti juga di ngaji dijelaskan. Nah, sayangnya begitu ngaji dia nggak ngaji gitu. Saat kok mana nggak ada jawabannya, ya salah kamu, nggak ngaji kok. Gitu. Bertemu di Medan ke saudara-saudara guru semua beradanya. Siap. Jauh-jauh ke Medan ya. Siap. Tapi kalau amal tanpa ilmu karena belum paham, apakah itu tidak ada artinya? Ya, dalam kitab
ta'limul muta'alim gitu. Al ilmu amalu amal tanpa ilmu itu mardudatun balu, tertolak dan tidak ada harganya, seperti itu. Maka al ilmu qoblal amal, ilmu itu sebelum amal. Ya kalau kita ngamalin sesuatu nggak ada ilmunya, gimana mau ngamalin gitu kan? Gimana mau ngamalin? Kita sholat tapi nggak tahu ilmunya, terus mau ngapain? Bukan sholat namanya. Kita wudu nggak tahu ilmunya, terus itu bukan wudu namanya, kocepak gitu bahasa Sunda itu. Ya gitu teman-teman. Kayak nikah. Ya pastikan dulu ilmu kita sudah matang dulu tentang nikah, tentang perceraian, tentang malam pertama seperti apa tuh, kita harus tahu dulu gitu. Ya, ibadah seumur hidup loh, masa coba-coba gitu ya. Makanya harus tahu ilmunya dulu gitu. Ya bener tuh Teh Ria WK itu. Wah tadi kelewatan jauh Ustaz, ya nggak apa-apa. Dalam ilmu tauhid ada ilmu akal, adat, syara, bagaimana cara menyinkronkannya dengan ilmu tasawuf. Ya jangan usah bingung dengan istilah-istilah kayak gitu kan. Jangan bingung dengan istilah-istilah seperti itu. Ilmu akal kan ilmu rasionalitas, ilmu adat ilmu sesuatu yang sudah nampak, syara sesuatu yang sudah menjadi ketetapan gitu. Jangan dibingungin, ntar juga ketemu sinkronnya kok. Jadi ilmu tasawuf itu adalah ilmu lanjutan dari tauhid gitu ya. Ilmu lanjutan dari jadi tasawuf itu adalah tauhid itu sendiri sebenarnya. Ya karena ketika kita berbicara tasawuf, kita berbicara tentang misalnya tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat kan gitu. Jadi kalau tauhid yang kita pahami wujud idam baqa mukhalafatul lil hawadis itu bersifat diskursus ya, bersifat diskursus teologi namanya, ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Jadi kita membahas ilmu ketuhanan. Nah kalau tasawuf bukan ngebahas ilmu ketuhanan, tapi apa, menyelami ilmu ketuhanan gitu. Jadi sebenarnya tauhid tasawuf itu adalah tauhid lanjutan dari diskursus tauhid gitu. Apakah jika memang kita mencukup tapi Allah kasih ada anak-anak ingin ngaji belajar dengan kita, ya udah ajarin aja Kang, ajarin aja. Jadi gini, ngajar itu nggak nunggu kita menjadi maestro gitu ya, nggak harus gitu. Ini misalnya kita bisa Al-Quran, ya ajarin kepada orang yang nggak bisa baca Al-Quran kan. Kita ngerti nih Al-Quran, bisa baca nih, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, ya ajarin kepada orang yang belum bisa baca Quran. Sambil kita ngajarin Quran, kita juga belajar lagi gitu ya, belajar lagi hal-hal yang lainnya nih, belajar tasawufnya, belajar fikihnya, belajar tafsirnya kan gitu. Oke, namanya sambil menyelam minum air nih. Tapi kebanyakan kita saat ini kalau sudah berstatus ngajar, nggak mau ngaji lagi. Ini jadi penyakit. Jadi penyakit, namanya penyakit ahmak. Apa itu penyakit ahmak? Ya, merasa pintar sendiri, nggak mau ngaji lagi gitu. Jangan kan kita ngerti Quran, kita ngerti alif-alifan aja. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Kita ngerti nih, ada orang nggak ngerti, ya ajarin sama kita. Jangan nunggu kita nguasain Quran dulu baru ngajarin, jangan ya. Tapi kita yang penting kita ngaji terus gitu. Ya Kang Awiki. Ada mau tanya, kalau orang yang banyak berilmu sekarang tapi tidak beradab, ya pegang, berarti dia bukan orang berilmu gitu. Ya pegang, berarti dia bukan orang berilmu. Kenapa? Orang berilmu itu pasti beradab gitu. Ya berarti dia emang bukan orang berilmu, udah gitu aja. Orang berilmu tapi kasar, ceramahnya bentak-bentak, itu bukan orang berilmu. Ya pakai gimmick orang berilmu aja, pakai sorban gitu kan, pakai imamah, ya tapi pegang dia bukan orang berilmu gitu. Ya biasa ya, dia tuh nyolong ilmu. Orang-orang kayak gitu nyolong ilmu itu apa? Yang namanya itu nggak ngajinya tuh nggak tuntas gitu.
jadi jangan bingung. Ustaz, bagaimana hubungan antara ilmu dan iman? Yang tadi kita bahas, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi iman dulu baru berilmu, belief namanya, belief. Nah nanti setelah kita belief, pertajamlah belief itu, apa, keimanan kita dengan ilmu gitu. Terus menerus menggali. Sering ikut kajian tapi tidak adab, ya barangkali yang ngajarnya pun nggak beradab gitu, nggak nekenin adab. Amal jariah khusus yang sudah meninggal dari awal diajab bisa diangkat nggak Ustaz aja. Nah, kalau kita anaknya, kita saudaranya, kita niatkan amal-amalnya untuk almarhum atau almarhumah, ya bisa memperingan. Buset, open jam berapa? Emang toko kok open? Siap, sama-sama Khazanah 369. Belum dijawab Ustaz, yang mana ya? Yang ini kehapus teh, kehapus. Sensitif amat sih, ngeliat yang jelek-jelek kehapus. Ya makasih. Kehapus. Ini siapa nih? PH masih bilang. Kalau saya lihat istiqomah belum berilmu terus gimana? Ya berilmu dulu, ya berilmu. Pokoknya gini teman-teman, ngaji itu kewajiban, jangan berpikir ngaji itu sunnah atau ngaji itu boleh atau tidak, ya ngaji itu kewajiban teman-teman. Jadi ya saya kasih ini ya, kasih ilustrasi gitu teman-teman biar melek ya. Nanti teman-teman jawab ya. Saya nggak namain ngaji ilmu ya, karena kalau saya namain ngaji doang, teman-teman tuh pikirannya tuh ngaji Quran gitu ya. Saya banyak ketemu orang, saat saya mau ngaji sama antum tapi saya belum bisa baca Quran. Kata saya, emang kok antum ngomong kayak gitu? Ya saya kan belum bisa baca Quran, takutnya saya disuruh maju gitu. Jadi masyarakat umum ya banyaknya masih berpendapat atau berpikiran, ngaji itu adalah ngaji Quran gitu. Padahal ngaji Quran itu namanya adalah ya bisa tadarus kayak gitu, tadarus Quran gitu. Nggak, ya yang saya maksud ngaji ilmu dia. Karena kalau saya hanya ngaji doang, orientasinya itu ngaji Quran gitu. Ini ngaji ilmu. Nah kira-kira teman-teman, ini lebih penting yang mana nih? Coba jawab teman-teman. Nih untuk Tri Prasetyo ya jawaban nih. Ustaz, kalau niat istiqomah belum berilmu itu harus gimana? Kan gini, kita meniat istiqomah pasti untuk hal-hal yang sifatnya itu sunnah semua ya. Saya mau istiqomah zikir, mau istiqomah sholawatan, saya mau istiqomah ziarah, saya mau istiqomah tadi akbar, atau saya mau istiqomah baca Quran, atau istiqomah manakiban. Kita bingung teman-teman, bingung nih.
Padahal ini derajatnya sunnah semua ini. Sunnah semua teman-teman. Kok bisa-bisanya yang wajib ini dikalahkan sama yang sunnah sampai kita bingung gitu. Ngaji ilmu itu wajib teman-teman, bukan sunnah. Ya, ngaji ilmu itu wajib. Bisa teman-teman bingung begini. Jadi ngaji ilmu nih, ada yang ngebahas fikih, ada yang ngebahas tauhid, ada yang ngebahas tasawuf. Ya, kita bingung Pak Ustadz, ini mana yang harus kita dahulukan? Ini semuanya wajib, tergantung kebutuhan kita saat itu. Kita nggak bisa sholat, ya udah kita fikih dulu nih. Kita nggak kenal dengan Allah, kita nggak tahu sifat jaiz Allah, kita nggak kenal dengan sifat mustahil bagi Allah dan lain sebagainya. Kita nggak paham tentang teologi Ahlussunnah wal Jamaah seperti apa. Maka dahulukan ngaji tauhid. Pak Ustadz, kolbu saya itu kotor, hawanya itu dengki mulu, sombong, banyak sekali kerisauan, kegundahan, gak yakin sama Allah. Maka dahulukan tasawuf. Nah kalau 3 ilmu ini teman-teman boleh bingung, ya, boleh bingung nih. Kalau untuk ini jangan bingung karena ini sunnah semua, yang wajib ini, gitu, ya, gitu teman-teman. Ya bingung itu karena kita tidak tahu, disangka ini semua wajib, disangka semua ini wajib. Oh ziarah wajib, zikir wajib, sholawatan wajib, ini wajib semua. Jadi kayak bingung, yang mana yang kita dahulukan ya. Akhirnya kita berkutat pada sesuatu yang sunnah, yang wajibnya nggak diambil gitu. Buat teman-teman boleh zikir, boleh sholawatan, boleh ziarah, boleh ikut tabligh akbar, boleh tadarus Al-Quran, ya. Boleh teman-teman manakiban. Setelah apa? Ini beres dulu nih, ya. Ini ngaji, ini dulu beres. Artinya beres tuh emang kita punya keistiqomahan di sini. Ada waktu libur, waktu santai. Misalnya besok kita libur, teman-teman silahkan deh ziarah, ya. Silahkan ziarah, silahkan manakiban, silahkan baca Al-Quran, silahkan tabligh akbar. Kalau ngajinya libur, kalau ngaji nggak libur, ini ntar dulu nih, utamain yang ini gitu. Terus saya bingung, sholat dulu apa sholat duha dulu ya? Kayak gitu teman-teman, kayak gitu ya, kayak gitu statusnya. Masa bingung sama hal kayak gitu. Utamakan sesuatu yang wajib gitu, yang lain-lain gampang. Khawatir salah guru. Masuk grup aja teman-teman ya, masuk grup. Nanti kalau masuk grup nih silahkan catat nomor saya, oke? Soalnya 2 hari saya libur nih. Ya abangnya mau pulang kampung dulu, ya. Ya catat nomor saya aja nih, ya. (083873344369). Nama saya Muhammad. Oke, nggak pakai SAW ya, Muhammad doang, oke? Kalau ilmu MTK, fisika dan algebra itu kayak ilmu, jadi ilmu hal namanya itu, Kang Mehmet, ilmu hal. Ya, ilmu hal itu apa? Kita mau bikin usaha nih, oke? Maka pelajarilah ilmu tentang mudorobah atau ilmu tentang tijaroh ya, tijaroh, ilmu perdagangan. Nah, di ilmu perdagangan itu ada pembagian, ada kali-kalian, ada apa lagi? Pengurangan dan lain sebagainya. Nah kita belajar tuh, wajib itu mempelajari itu karena kita mau memulai usaha, kita harus mengetahui ilmu perhitungan. Dan juga kita harus mengetahui ilmu tentang ekonomi saat itu kalau kita ingin buka usaha yang lebih besar. Nah itu dinamakan dengan ilmu hal. Dan saat ini teman-teman, kenapa pendidikan di Indonesia itu mundur? Satu jawabannya, semua ilmu dipelajari. Padahal ilmu itu tidak ada berkaitan langsung dengan dirinya. Konsep Islam sudah mengenal ini, namanya ilmu hal. Itu ilmu ini praktek ilmu ini
atau pendidikan ini sudah diterapkan sekarang itu di negara-negara maju seperti Finlandia. Anak-anak kan nggak dicecoki oleh semua ilmu. Oh dia sukanya apa nih, minatnya apa, yang dipelajari itu yang ditekuni gitu. Kalau kita kan enggak, ya semua dipelajari, fisikanya, ekonominya ya. Pada setelah lulus nggak ada yang dipakai itu. Coba teman-teman sekarang ya lulus sekolah SMA, apa yang dipelajari, apa yang dipakai, coba. Ya palingan yang masih terpakai itu ilmu ya, hitungan kan. Yang sering kepake kan ilmu pengurangan, penambahannya kan jarang dipakai sama kita kan. Punya duit dikurang-kurangin terus kan, nambah mah kagak. Artinya dari segi matematik pun yang sering kita pakai adalah ilmu pengurangan dibanding penambahan kan gitu ya. Ancaman atau dosa nggak ngaji taklim seperti apa Ustaz? Batal semua ilmunya. Kalau nggak ngaji itu batal semua ilmunya. Kayak gini, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Yang mana? Kok bisa celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ketika sholat sahun. Apa itu sahun? Goflah. Ya goflah. Nah kenapa bisa goflah? Karena tidak ada ilmu gitu. Karena tidak ada ilmu gitu teman-teman. Jadi ngaji ilmu ini nanti berdampak pada manner kita, pada adab kita. Kenapa kok orang nggak ada adab, yang ada ilmunya teman-teman, nggak ada ilmunya gitu. Ya, jangan bingung lagi teman-teman ya, jangan bingung lagi. Saya punya utang tapi orangnya nggak tahu kemana, terus saya beli jam digital waktu sholat, saya niatkan bayar hutang, gimana ya? Bagus, itu emang harus begitu ya. Kalau orangnya sudah meninggal dan kita nggak tahu rumahnya di mana, anaknya siapa dan lain sebagainya, misalnya maka niatkanlah pahalanya untuk orang tersebut gitu, seharga hutang kita. Kalau misalnya bisa ada anaknya, ada istrinya, kasihlah ke seperti itu. Sama-sama Teh Riani. Sama-sama. Ustadz ada kelas online ya? Ada, makanya ini dulu nih save nomor saya save ya. Soalnya 2 hari saya libur. Ya 2 hari saya libur. Yang penting masih di akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau saya tanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah apa, gimana tuh? Saya pernah debat sama temen yang dari Salafi tuh, tentang mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya cuma nanya gini, emang antum tahu akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti apa? Terus tahu nggak Ahlussunnah wal Jamaah itu pendirinya siapa? Terus mazhab pendiri Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana? Nggak tahu gitu ya. Jadi teman-teman, untuk mempertahankan sesuatu saja kita harus butuh ilmu gitu. Butuh ilmu gitu. Nanti insya Allah nanti dibahas tentang Ahlussunnah wal Jamaah, tentang ini, tentang itu dibahas semuanya ya. Insya Allah. Ya, nanti kita ketemu lagi di hari Senin kemungkinan ya. Soalnya hari Jumat, Sabtu, Minggu libur teman-teman. Silahkan ajak anak istrinya main ya, main. Kalau ngaji libur silahkan main, silahkan tuh sholawatan, silahkan manakiban, silahkan ziarah, silahkan zikiran ya. Oke, jangan bingung lagi. Jam nanti diumumkan di grup. Iya, ngaji fardu ain, ngaji tasawuf ya. Ya benar tuh. Teh Cici masuk grup Teh Cici. Saya kalau jarang juga buka TikTok teman-teman ya. Izin bertanya, mengapa tidak ada nabi yang diturunkan di Nusantara? Kata siapa? Kata siapa? Nggak ada, so tahu.
ada kok, cuma kita nggak tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamnya nggak tentu, makanya masuk grup biar dikasih tahu ya. Ya teman-teman, saya mohon doanya besok saya mau ngaji dengan beberapa teman-teman di sini juga ya, di Sentul ya, besok jam 3 sore sampai besok sampai hari Sabtu jam 11 ya. Ngajinya cukup padat, mudah-mudahan teman-teman yang ikut ngaji juga disehatkan oleh Allah. Oke ya, disehatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan semuanya yang ikut ngaji diberikan kemanfaatan dalam ilmunya. Dan teman-teman yang mau ngaji nanti, insya Allah kita buka season kedua di mana, di Bromo ya, di Bromo ada Pila di situ, yang punyanya Teh Dila itu ya. Jadi nanti yang dari teman-teman dari Jawa, baik dari Jawa Tengah atau Jawa Timur, nanti merapatlah ke daerah Malang ya. Nanti insya Allah pembukaan pendaftaran nanti dibuka setelah kita ngaji di Sentul untuk tanggal dan harga. Maksudnya harga di situ bukan harga ngaji ya. Kalau harga ngaji ya nggak bakal akan nilai teman-teman ya. Harga makan, kita kan butuh makan ya, butuh makan. Kecuali teman-teman udah nggak butuh makan, maka gratis tuh ngajinya. Butuh makan, butuh snack, butuh ngopi-ngopi kan gitu ya. Nanti untuk harga dan sebagainya nanti diumumkan. Yang penting yang penting teman-teman bisa ikut yang dari Jawa ya. Siap. Bangga, kelihatan nggak tuh? Kelihatan tuh. Nanti sebutkan nama sama daerahnya, jangan sampai sok misterius. Assalamualaikum, udah aja gitu. Waalaikumsalam. Terus diri doang sama dia tuh. Jangan sok misterius teman-teman, sebutkan nama ya. Sebutkan nama dan ininya gitu. Alamatnya jangan sok misterius ya. Nggak boleh gitu. Siap. Kang Wahidin nanti mudah-mudahan bisa ikut ya. Amin Allah ya Rabbal alamin. Ustaz, kalau nama itu bisa memberatkan yang punya nama enggak? Ya enggak juga sih, enggak juga ya. Makanya orang tua kita zaman dulu tuh pakai ilmu falak ngasih nama itu ya. Pakai hitungan, ada ilmunya teman-teman ya, ada ilmunya. Harinya hari apa, jamnya jam berapa, ibu bapaknya namanya siapa, itu diramu tuh. Oh yang pas ini. Nah kalau kita maka agak begitu zaman sekarang, nanya Google nama anak bayi laki-laki yang kekinian ya, keluarlah sederetan nama tuh. Kita pilih, oh ini yang paling bagus nih, udah kasih nama anak. Ya, dulu ngasih nama anak tuh minta ke kiai teman-teman. Pak Kiai, ini saya mau melahirkan. Oh bagus, alhamdulillah. Lagi perempuan Kiai, ini laki-laki. Oh mau kasih nama, iya terserah Kiai namanya siapa aja. Oke bentar ya, diistighorohin dulu. Nah si Kiainya istighoroh dulu, yang bagus yang mana. Nah setelah 2 atau 3 hari baru ngasih tahu namanya ini ya, ini maknanya ini, doanya seperti ini, harapannya agar menjadi seperti ini gitu teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman punya anak, mintalah nama ke Kiai, jangan ke Google atau ke AI ya. Ya jangan. Gitu. Ya nanti ke Malang sambil jalan-jalan. Kapan ngaji hadis Bukhari? Gaya banget. Udah ada kitabnya emang. Nah, Kang Mehmet kapan kan mau ngasih kitab Fathul Robani? Nggak jadi nih. Saya mau mutolak kitab itu. Nyusul dadakan bisa nggak Kang? Bisa. Dah kalau mau mah datang aja. Tapi makanannya nanti gimana? Nanti ngelihat situasi kalau makanannya. Ya nanti insya Allah nanti diumumkan ya yang di Bromo. Kapan ngaji ke Sumatera Ustadz? Ke Sumatera ya, kumpulin aja di Sumatera ada berapa orang ya, 10 orang nanti saya berangkat insya Allah.
jadi ditemani sama humas nanti. Kalau humas harus ikut terus ngaji hikam jadi ustadz ya. Jadi setiap malam Kamis kita ngaji hikam. Siap sambil kita jalan-jalan Bromo tuh mantep. Ustadz, pertanyaan Mas Dwi. Boleh Mas Dwi, siap ya. Kalau di Bromo itu ya enaknya tuh bawa anak, bawa istri ya. Nanti anak istri kita suruh jagain anak kita yang cowok ngaji gitu. Kalau yang istri ya bawa suami, bawa anak, suami kita yang jagain anak, istrinya yang ngaji gitu ya. Gampang, makan mah gampang ya. Pak Ustadz mau tanya, kalau belajar ilmu tasawuf, iya pertanyaannya apa? Pertanyaan apa? Kalau nggak ada bini ya bawa diri sendiri, jagain diri sendiri gitu. Tadi ngaji di Malang mana coba Malang mana teh Dila, masih ada nggak teh Dilanya? Nanti diumumkan kok. Kalau nggak ada suami nyari. Di kita banyak kok yang jomblo. Ini banyak pengusaha besar juga gitu. Malang apa Bromo, maksudnya di Bromo. Saya mikirnya tuh Malang tuh Bromo gitu. Di Bromo, maksudnya di Bromo. Liburan ya, saya kira liburan teman-teman ya. Insya Allah banyak manfaatnya pengajian kita pada malam hari ini. Kalau nggak ada bini jaga diri, nggak ada suami nyari, insya Allah ya banyak. Bromo tuh Pasuruan ya. Saya nggak tahu daerah Jawa itu. Saya paling jauh dulu main ke mana ya, ke Malang. Saya pernah ke Malang, ke Surabaya pernah. Ustadz mau buka biro jodoh? Enggak. 2 hari paling 2 hari. Tanggal berapa ke Bromo belum tahu, nanti diumumkan di grup. Soalnya saya di Jawa itu ada acara juga ke Kendal. Nanti dari Kendal tuh langsung bablas ke sana ya. Siap. Ya sebelum long weekend. Siap udah. Ya, yang penting besok dulu nih teman-teman doain ya, teman-teman yang di Sukabumi dekat atau ke Bogor kan. Sukabumi dekat ke Bogor. Ya Probolinggo, nanti yang bawa Probolinggo, daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ya udah merapatnya ke Bromo situ ya, merapatnya ke Bromo. Jadi kita nyari yang dekat-dekat gunung karena pancaran ruhaniahnya bagus. Pancaran ruhaniahnya bagus kalau di gunung-gunung itu. Makanya para wali-wali, para nabi kan di gunung-gunung. Nah kita dapat suasana itunya gitu, sengaja gitu, teman ya. Agak enak. Masih banyak yang tanya. Ya udah ya. Ayah agak enak ke Purwakarta Karawang Ustaz. Nanti paling ulang tahun Purwakarta. Ulang tahun Purwakarta saya biasanya setahun sekali atau 2 kali ke sana. Ke Purwakarta kan. Bisa kita diundang oleh DPR Purwakartanya. Nanti kalau kita ketemu di sana. Oke siap. Ya berarti yang di Malang, yang di Bromo banyak teh Dila nih yang ikut nih. Ya jangan sampai gini teman-teman, jangan sampai udah masuk grup ternyata pada keluaran lagi gitu ya. Jangan kayak gitu. Jadi kalau kita udah ada iltizam, komitmen ya udah gitu, all in di situ. Nanti Allah bantu. Kalau masih mamang tuh ragu-ragu ya sulit lah kayak gitu. Sekian tadabbur alam sama-sama ya, sekalian ngopi ya. Sama-sama Teh Riani. Salam buat suaminya ya. Salam buat suaminya. Nanti mudah-mudahan Teteh sama suami bisa ikut ke Bromo Teh. Sekalian bawa anak-anak kita ngaji di sana. Siap Mas Dewi, siap insyaallah. Saya rencana dari Bromo itu
mau ziarah ke Majalengka, karena leluhur saya itu di Majalengka juga ada. Nanti dari situ ya bisa mampir nanti ke Purwakarta, insya Allah. Masih samain frekuensi Pak, semua bisa. Siap. Udah satu frekuensi kok itu teh, tinggal digas aja. Siap. Nanti kabarin aja WA ke Anda ya. Jadi kalau di Bogor nanti kita bisa satu mobil bareng-bareng tuh. Kita main ke Bromo. Mau silaturahim ke Bogor bakalan nggak usah kan? Ya baik, silahkan, nggak ada masalah. Saya tunggu di Bogor. Siap. Ustadz, kalau ke guru bagusnya kasih sedekah atau kasih hadiah? Kasih paus. Kasih hadiah lah, hadiah. Karena gini, orientasi kita untuk sedekah itu pasti kita milih yang paling jelek. Ya, ini ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, goceng sama 2.000. Oke? Bahasa kita sedekah nih, kira-kira mau yang disedekain yang mana? Kan 2.000, karena pikiran kita itu selalu terkoneksi ke sana, yang paling rendah kalau untuk sedekah. Gitu kan? Kita punya baju bagus, ya, sama baju jelek, disedekahin, pasti yang baju jelek kan kita sedekahinnya gitu. Kan seperti itu, ya. Tapi kalau hadiah, kita pasti milih yang terbaik, yang terbagus. Hadiah tuh gini, kita pakai itu, ya kita kasih juga ke orang lain itu namanya hadiah gitu. Namanya balance gitu. Kalau kesentuh bau ini khawatir mengganggu nanti. Tapi kalau ada yang jaganya is okay, no problem, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi siapa lagi nih yang mau ikut besok? Ya, saya tunggu pendaftarannya sampai jam 12 nih ya. Soalnya namanya saya catat. Jadi biar ketahuan nih, oh yang udah. Ya, jadi nanti yang udah ini ikut season berikutnya. Ya, jadi bukan season 2 tapi ikut tahapan berikutnya gitu. Ada tahapan 2. Jadi ini bertahap-tahap ngajinya, teman-teman. Kan nanti gini, saya nanti dibicarain nanti disentuh aja lah. Ada tahap-tahapannya gitu. Siap. Ika Moka siap. Ustaz, yang dimaksud kita itu percikannya Nabi Muhammad gimana Ustaz? Kang Arif, coba lihat PT saya yang menceritakan tentang Rasulullah. Nah, di situ baru paham tentang percikan Nabi, ya, percikan Rasul kayak gimana. Kegiatan disentuh tolong di-share di grup ya Ustaz, biar saya ada kegambaran buat season 2 yang dimulai. Siap, insyaallah. Pokoknya kita ngajinya itu 1 hari 1 malam sih sebenarnya. Jadi kita mulai di habis zuhur ya, terus sampai asar sholat isoma lah, istirahat sholat makan tuh. Terus nanti habis itu ngaji lagi, istirahat maghrib sampai ketemu isya, santai itu kita ngopi-ngopi segala macem ya, kopi break tuh. Nanti jam 8 sampai jam 10 atau jam 11 kita ngaji tuh. Nah dari situ kita istirahat sampai jam 4 atau jam setengah 4. Besok insya Allah setengah 4 tuh kita udah bangun, qiyamul lail, sholat tobat. Nanti ada talqin zikir di situ. Ya, talqin zikir kalimat la ilaha illallah yang kemarin kita bahas tentang zikir napas. Nah dari situ sampai subuh kita sholat ibadah segala macam. Tapi subuh ya udah kita santai, mau olahraga ya, mau ngopi-ngopi kan, mau tidur lagi monggo silahkan. Ya setelah itu beres jam 7 kita mulai aktivitas kembali, ngaji lagi nih ya, dari jam 7 sampai ketemu jam 11 kita kopi break. Setelah itu
Ya udah kita santai, makan dan lain sebagainya. Setelah itu kita pulang deh, kita pulang gitu. Tapi sebelum pulang biasanya kan foto-foto dulu. Nah seperti itu. Ngajinya berarti butuh meeting room. Iya. Enggak usah meeting room. Nggak usah meeting room. Nggak usah meeting room. Ya, ini aja apa namanya? Apa sih namanya? Aula aja, aula. Kalau taman tuh nggak apa-apa, taman yang penting bisa muat banyak orang. Ya bangga silakan. Siap, sama-sama Teh Ria. Besok ikut kan? Oh berarti besok waktu lor maksudnya. Ya nggak ada Kas Dwi. Ya nggak ada. Nah talkin di sini teman-teman. Ya nantilah saya bicara di sana aja lah. Ya saya bukan nggak mau ngebuka, jadi ya ntar aja lah. Minta doanya Ustaz, semoga saya dengan suami bisa seperti ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya sering-sering ajakin ngaji aja. Siap, udah kabarin nanti WA aja ya. Jadi talkinnya tuh bukan talkin tarekat, kita ikut satu tarekat gitu. Enggak, jadi ini saya tuh ngaji kehidupan lintas tarekat. Mau tarekatnya Tijaniyah, mau tarekatnya Syatoriyah, mau tarekatnya Naksabandiyah kayak ya boleh ngaji di sini gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena insya Allah saya sudah mempelajari semua, tapi tidak secara mendalam gitu. Ustaz tidak tahu nama guru-gurunya guru, apakah tidak beradab? Ya enggak juga. Berkah selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Fahri. Mohon doanya supaya mudah tidur ya Allah ya Rabbi. Orang tuh susah makan, susah nyari uang, susah move on. Ini tidur aja yang gratis susah. Masya Allah, tidur tuh gratis loh, susah. Gratis deh, susah. Nah, teman-teman ya, Kang Agus bentar lagi nyampe nih kayaknya. Kang Agus Madura tadi ngabarin ke saya baru sampai mana dia tuh, baru sampai Jawa Tengah, tapi tadi maghrib ya. Kayaknya kemungkinan sekarang udah mau nyampe Jabar kali ya, nyampe Bogor gitu. Nanti beliau nginep di rumah saya insya Allah, kalau nggak di hotel. Jadi peserta terjauh kita dari Madura, tukang Agus, luar biasa dahsyat. Dia tuh dari awal ikut ngaji sama saya gitu, dari awal adanya ngaji kehidupan, dari awal sampai sekarang istiqomah. Jadi yang awal tuh Kang Mehmet, ketua kelas tuh Kang Agus, itu tuh prajurit tangguh itu selalu ada gitu. Malam ini bahas aku yang ketiga itu Kang. Enggak. Ini pengen nangis saking pengennya tidur. Saya kalau mau tidur gampang sebenarnya. Ngaji, kalau mau tidur tuh ngaji. Ya biasa kalau ngaji itu ngantuk kan. Nah di situ enak. Ya kan banyak orang lagi ngaji tidur. Ya kenapa? Karena itu mereka tuh sebenarnya sedang insomnia, butuh apa ya? Butuh obat yang rileks. Makanya mereka ngaji. Dari ngaji akhirnya tidur gitu. Bener kan Kang Dewi ya? Kalau nggak sholat Jumat lagi khotib tuh kan ngantuk banget itu ngantuk tuh ya. Itu obat tidur sebenarnya, nggak usah ke dokter ya, nggak usah ke dokter. Jomblo kebanyakan yang susah tidur Ustaz. Bukan? Bener Ustaz, tadi saya ngelawan ngantuk pas ngaji. Iya, karena saya pengalaman. Oh bisa aja nanti ngorok tuh. Iya ya, pokoknya saya tahu lah teman-teman yang tidur itu biasanya komen kok nggak ada, ini pasti lagi tidur, tapi masih manteng gitu, namanya masih ada gitu, itu pasti biasa lagi tidur.
Enggak, jadi fixnya itu bukan ke Malang tapi ke Bromo ya. Ya, fixnya itu adalah ke Bromo. Saya pikir Malang sama Bromo itu dekat, ternyata jauh gitu ya. Jadi fixnya itu adalah di Bromo. Untuk tanggalnya nanti ya di pertengahan inilah, insya Allah di pertengahan apa? Di pertengahan Februari. Jadi saya tahu teh. Tapi namanya tuh masih ada kok, nggak komen-komen gitu, nggak tap-tap layar kayak tidur nih. Ya kan, masih bener. Kadang-kadang bangun-bangun udah ganti channel lain, itu kok bukan saya yang di sini, yang lain. Ya insya Allah kita ketemu lagi ya besok teman-teman untuk yang ikut ngaji ke Sentul. Jadi teman-teman ya, kalau yang besok ngaji ke Sentul sekarang kabarin saya. Pernah ada off-road, semoga tidak bentrok. Ya baru aja tadi jelasin tentang aulawiyat itu, masih mendahulukan off-road. Mumpung saya ke Jawa teman-teman, ya. Alhamdulillah stay segar. Ya nggak apa-apa, santai aja. Ya teman-teman, insyaallah nanti kita ketemu lagi di hari Senin ya. Kalau yang ini di hari Senin insyaallah. Sudah bayar Ustaz, ya Allah. Ya nanti kan di sana juga ada off-roadnya Pasuruan Ustaz. Iya nanti mudah-mudahan bisa ketemu ya teman-teman yang ada di Jawa Tengah, Jawa itu. Pak Ustaz ngerokok gak? Ngerokok, saya ngerokoknya mau ngirim rokok apa gimana? Ngerokok saya. Muka saya terlalu alim ya, jadi kayak kelihatan gak ngerokok aja. Kayak kelihatan orang-orang hijrah gitu ya, kita ngerokok kan. Ya teman-teman, kita tutup dengan doa, oke? Karena saya harus mempersiapkan juga untuk besok. Nggak usah pengen berhenti ngerokok ya. Nunggu sakit aja, nunggu sakit baru berhenti ngerokok, oke? Kalau sendiri itu susah. Kita tutup dengan doa dulu ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal abad wa taqdirana biha min jamil hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fi hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak teman-teman ya yang sudah ngaji dari awal sampai akhir, meskipun ada gangguan tidur ya. Tapi termasuk ngaji sampai akhir gitu ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua. Nah, penutupan dari saya untuk kajian kali ini, mudah-mudahan teman-teman mampu memahami apa yang harus didahulukan dan apa yang harus diakhirkan gitu ya. Oke, insya Allah nanti kita ketemu lagi di hari Senin ya teman-teman. Sehat-sehat semua. Kalau libur ngaji berarti bukan ngajinya libur, tapi teman-teman bisa memutolaah, artinya mengulang-ulang pelajaran kita yang sudah ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Sehat-sehat semua teman-teman ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.